Tentang hal-hal yang berbau perempuan itu, feminim itu gitu. Perempuan itu kayak misalnya ibu, ya kan, termasuk Ibu Pertiwi, Dewi-Dewi dan lain-lain banyak. Jadi bukan asal ini aja kan, tapi ada sesuatu gitu. Nama saya Warisman. Nama saya Warisman. Jadi kalau di KTP itu dimudahin dulu sama ayah saya, nggak tahu kenapa. Itu 89. Kalau asli lahir itu 88, dimudahin setahun. Saya lahir di Jawa Barat, di Sumedang. Orang tua saya asli dua-duanya orang sana. Suka iseng-iseng aja, dari SMA pun kadang-kadang gambar iseng-iseng saya. Nah setelah tahu, saya ternyata bisa gambar gitu. Dan akhirnya saya memilih menseriuskan itu. Nah, sebelum saya masuk ke akademis itu kan, kalau nggak salah 2016-an, 2016-17, saya bolak-balik Jakarta, Jogja setiap hari Kamis untuk masuk kelas Patitus dulu. Hari Rabu sore dari Jakarta nyampe ke Jogja pagi-pagi, siangnya masuk kelas, sorenya saya berangkat lagi ke Jakarta. Saya lebih ke hal-hal yang spontan, hal-hal yang tiba-tiba muncul gitu loh, ketika melihat anak saya, istri saya marah-marah misalnya, atau teringat dengan guru saya, atau hal-hal yang kadang-kadang pun sepele. Setiap hari saya catat, catatannya berupa visual. Saya kemana-mana bawa ini nih, catatan-catatan visual seperti ini, kayak gini, kayak kanvas media seperti helmas itu, Pak. Iya, enggak, ini kertas. Jadi kertas ini, jadi tiap hari kadang-kadang ya dapat 1, 2, 3 atau bahkan 10 misalnya. Tiap hari saya nyoret seperti ini. Jadi ada hal seperti ini, ada yang saya catat. Catatannya bukan ya, kadang-kadang tulisan, nah ini waktu pas selalu di belakangnya kamu baca, setelah Muhammad Umar lahir 31 Desember 2025 jam 3.43. Anak saya lahir, itu saya mencatat, catatannya berupa ini. Ekspresi lah, Gitu. Nah dari yang catatan-catatan ini, ada yang kayak ekspresikan lagi ke kanvas besar, ataupun cuman jadi seperti ini aja, berupa catatan, atau nanti juga bisa dibingkai jadi karya utuh. Misalnya ada 51 judul, 50 kertas misalnya, gitu kan, catatan tentang apa gitu, catatan visual itu kayak gini-gini. Kadang-kadang juga gambar, saya nggak tahu gambar apa, cuma ketika saya lihat kembali beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, atau saya nemu lagi, ternyata gambar itu ngasih tahu saya ya, ternyata ini. Menurut saya visual garis itu lebih metafor, dia lebih lebih menjangkau luas. Ini kayaknya akan lebih asik ketika diaplikasikan ke kanvas dengan ukuran sekian. Atau misalnya ada sesuatu yang misalnya, ini lebih enak ke ukuran sekian, kayak yang di tembok itu. Sekian, ya udah di tembok aja gitu. Yang penting hal itu keluar aja, nggak perlu di sini ada yang keluar, nanti ganti baru dia, buka nambah gitu terus. Tapi ketika ngulek kayak di sini, nggak terekspresikan gitu. Sama halnya dengan misalnya, ya udah ini bikin ini ya ekspresi juga sama melukisnya gitu. Bikin akuarium, bikin markisa, bikin kandang sapi, bikin apa gitu.
Saya main tekstur aja, kayak yang tadi hitam di atas hitam gitu, terus saya tambahin emas sedikit paling gitu, merdekain aja, memerdekakan itu semua gitu loh. Jadi nggak harus begini, harus begitu, harus pakai ini nggak, yang ada aja. Kadang-kadang saya pakai ini pelepah pisang itu, daunnya daunnya saya hilangin, batangnya itu ya saya pakai gambar. Ternyata dari situ juga saya menemukan efek-efek yang bagus gitu, efek-efek yang ketimbang pakai kuas atau pakai alat-alat konvensional lainnya gitu. Kamu luangkan waktu 3 menit, kayak kamu mau sholat mau ngapain ya, kamu luangkan waktu 3 menit. 3 menit kita coba hening dengan cara masing-masing ya, tolong hening lah, meditasi lah kita 3 menit. Lurus ke saya, agak ke sini, tapi pandangannya ke sini, pandangnya ke sini sampai kita selesai ya kan. Kamu meditasi aja, pikirannya nggak usah ditangkap, ditonton aja kan, nonton sinetron. Lihat ke sini ya, flat aja, datar. Ini aku ngeliat, lihat sini, datar, lihat sini. Siapa nama Om? Ram. Jadi tadi aku bilang sketch itu ngambil pesannya, nggak bisa diambil kamera, Ram. Jadi peristiwa berpuluh tahun kamu hidup, soal itu kan yang jadi sorot mata kamu, jadi raut wajahmu, jadi cara kamu berpakaian, cara kita berbahasa. Aku coba bahasakan bahasa Inggris yang sederhana. Jadi kalau kamu mau lihat kesannya lebih dekat, coba kamu bayangin aja, nggak pernah lihat wajah ini, nggak pernah kenal, nggak pernah tahu. Tiba-tiba hari ini kamu ketemu orang dengan wajah seperti ini, dengan tatapan seperti ini. Kira-kira hal apa yang seketika muncul, spontan muncul ketika melihat sorot matanya? Kira-kira hal apa yang, kalau kamu nggak kenal, nggak pernah lihat orang ini, kira-kira hal apa yang seketika muncul ketika kamu lihat sorot matanya? Nggak usah diucapkan, rezekinya buat dibatin saja, jangan sampai sini. Sketch itu kesan yang abstrak itu tadi sebutnya, kesan yang kadang-kadang tidak sempat kita terjemahkan sama pikiran kita, kesan yang bisa kamu buka lagi, kesan yang bisa kamu bawa pulang. Kalau ini sebatas dokumentasinya saja berupa garis. Nah itu dari hasil 3 menit kita tadi, kamu dapat sketch itu tadi, dokumentasinya ini.
ngamen itu di bakmi pele. Jadi bakmi pele saya bawa gambar, saya bilang orang yang sudah makan ada apa? Selamat malam Mas, Pak, Bu. Ada yang berminat di sketch cuma 3 menit, bayarnya sesuka hati. Saya bilang gitu. Bingung. Sesuka hati berapa cuma sesuka hati? Sebahagianya, saya bilang. Sebahagianya. Dan memang 3 menit dan rata-rata yang sesudah di sketch, dan itu menurut saya sebuah performing art ya, karena saya tidak hanya menggambar begitu saja wajah, tapi dari foto nggak. Saya bilang sketch itu justru ngambil kesan yang tidak bisa diambil kamera. Jadi ada yang selesai di matanya saja selesai, ada yang harus semua, ada yang cuma setengah, ada yang cuma garis-garis tipis saja. Jadi peristiwa-peristiwa dari berpuluh tahun kamu hidup, nah itu yang jadi sorot matamu, jadi raut wajah kamu, jadi caramu berpakaian, cara kita berbahasa. Nah, saya coba membahasakan hal yang utuh itu lewat bahasa garis yang sederhana gitu. Saya mau mencoba membangun hubungan yang dari hati ke hati gitu, walaupun waktu singkat itu 5 menit, 8 menit, intim. Masing-masing bagaimana kita punya cara untuk memenangkan hati masing-masing dan menjaganya, menjaga hati masing-masing. Nah, ketika semua orang mau menjaga hatinya, otomatis dia punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu bukan untuk dirinya, tapi bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk lingkungan sekitar. Ketika dia menjaga hatinya, ketika dia memerdekakan hatinya, ketika dia memenangkan hatinya, setiap orang itu, nah otomatis kehidupan di sekitar masa depan bangsa ini menjadi tanggung jawab bersama. Otomatis itu ketika setiap orang memenangkan hatinya, setiap orang menjaga hatinya itu.